Bayangin gini, kamu masuk di sebuah fasilitas riset rahasia, lampu redup, alarm berbunyi, dan tiba-tiba yang masuk bukan zombie. Yang muncul di balik bayangan tetapi seekor Velociraptor yang langsung nyosor ke arah kamu. Inilah Dino Crisis, game survival horror yang jadi perpaduan paling epik antara Resident Evil dan Jurassic Park. Dan di video ini gue bakalan bongkar rahasia serunya, cerita di balik pembuatannya, sampai kenapa fans masih teriak minta remake sampai sekarang. Halo main karakter, kali ini kita ngomongin survival horror. Pasti kebanyakan orang mikir Resident Evil, Silent Hill, atau Dead Space. Tapi ada satu judul legendaris dari Capcom yang gak kalah menyeramkan, Dino Crisis. Game ini lahir di tahun 1999 di era PS1 dari tangan dingin Shinji Mikami, orang yang juga melahirkan Resident Evil. Bedanya, kali ini bukan virus yang bikin manusia jadi zombie, tapi eksperimen energi yang bikin dinosaurus masuk ke dunia modern. Jadi bisa dibilang ini Resident Evil, tapi musuhnya dinosaurus. Yuk kita bahas sama-sama. Capcom waktu itu berada di puncak berkat suksesnya Resident Evil. Mikami pengen bikin sesuatu yang sama mencekam tapi nggak mau terjebak dalam konsep zombie terus. Inspirasi besarnya datang dari film Jurassic Park. Bayangin dinosaurus yang realistis dipadukan dengan gameplay survival horror. Itu jadi dasar kelahiran Dino Crisis. Menurut Mikami, dinosaurus jauh lebih menegangkan daripada zombie karena mereka cepat, agresif, dan cerdas. Secara mekanik, Dino Crisis memang mirip Resident Evil klasik. Kamera fixed angle, puzzle, pintu loading yang bikin tegang, dan resource peluru yang terbatas. Tapi ada bedanya. Kalau zombie di RE jalannya lambat, dinosaurus di sini bergerak cepat, bisa ngejar dari ruang ke ruang, bahkan bisa nerobos pintu. Jadi nggak ada rasa aman, bahkan setelah lo kabur ke arena lain. Developer bilang, salah satu tujuan mereka adalah bikin pemain selalu merasa diburu, dan itu berhasil banget. Plot Dino Crisis juga punya vibe Resident Evil. Kita main sebagai Regina, agen short yang dikirim ke fasilitas riset rahasia di sebuah pulau. Tugasnya, menyelidiki ilmuwan yang bernama Dr. Kurt, otak di balik proyek Third Energy. Nah, eksperimen energi ini bukannya menghasilkan listrik tanpa batas, malah membuka celah waktu, dan ya, dinosaurus muncul ke era modern. Dari situlah gameplay penuh ketegangan dimulai. Kabur dari T-Rex, nyari kunci, ngumpulin resource, sampai bikin keputusan yang ngaruh ke endingnya. Kalau zombie bisa lo hindari dengan jalan zigzag, dinosaurus di game ini lebih pintar. Velociraptor bisa nyergap, T-Rex bisa muncul mendadak di cutscenes. Bahkan beberapa dino butuh strategi khusus buat dikalahkan. Developer bilang, AI dinosaurus memang dirancang lebih adaptif, biar pemain nggak gampang nebak pola mereka. Jadi rasa panik bukan cuma karena kejar-kejaran, tapi juga karena nggak bisa prediksi gerakan mereka. Ada beberapa hal yang bikin Dino Crisis berbeda dari Resident Evil. Pertama, settingan. Fasilitas sains modern bukan mansion tua. Kedua, atmosfer. Lebih sci-fi thriller ketimbang gothic horror. Ketiga, musuh. Lebih cepat, lebih brutal, dan lebih pintar. Dan keempat, endingnya. Ada beberapa pilihan yang bikin replay value lebih tinggi. Mikami sendiri bilang kalau Resident Evil itu horor klasik, sementara Dino Crisis adalah panic horror. Jenis horor yang bikin pemain stres karena kecepatan dari musuh.
Pas dirilis 1999, Dino Crisis laku keras lebih dari 2,4 juta kopi di seluruh dunia. Kritiknya positif banget, karena berhasil nyantuin gameplay survival horror dengan tema dinosaurus yang fresh. Bahkan sempat ada anggapan kalau Dino Crisis bisa menjadi Resident Evil versi baru. Kesuksesan ini bikin Capcom bikin sequel Dino Crisis 2 di tahun 2000. Bedanya, sequel ini lebih action-oriented dengan banyak tembak-tembakan dan arena lebih luas. Dan hasilnya, sukses besar. Sayangnya, seri ini anjlok di Dino Crisis 3 di tahun 2003. Game ini eksklusif Xbox. Ceritanya pindah keluar angkasa dengan dinosaurus mutasi yang aneh. Fans ngerasa ini udah keluar jalur, jauh banget dari vibe asli yang bikin Dino Crisis populer. Sejak saat itu, Capcom nggak pernah lagi ngeluarin seri ini. Sementara Resident Evil terus dapat remake dan spin-off-nya. Dino Crisis seakan-akan mati suri. Sampai sekarang komunitas gamer masih sering teriak minta Capcom bikin remake Dino Crisis. Apalagi setelah sukses besar Resident Evil 2 Remake. Bayangin aja, dengan grafis modern RE Engine, dinosaurus bisa tampil makin realistis dan bikin tegang. Developer Capcom beberapa kali ditanyain soal ini, tapi jawabannya selalu ngambang. Jadi harapan remake masih jadi misteri, tapi hype-nya nggak pernah padam. Dino Crisis spesial karena dia berhasil menggabungkan dua dunia yang berbeda, horor khas Resident Evil dan sensasi dinosaurus ala Jurassic Park. Perpaduan ini bikin game menjadi unik, beda dari survival horror lainnya. Dan yang lebih penting lagi, game ini nunjukin keberanian Capcom buat bereksperimen. Tanpa Dino Crisis, mungkin game survival horror nggak bakalan sekaya sekarang. Jadi, itulah kisah tentang Dino Crisis, Resident Evil ketemu Jurassic Park. Menurut gua, ini salah satu game yang paling pantas dapat remake-nya. Karena konsepnya masih relevan, bahkan bisa jadi lebih menegangkan dengan teknologi zaman sekarang. Sekarang pertanyaannya buat lo, kalau Capcom misalnya ngumumin remake Dino Crisis besok, apakah lo langsung bakalan beli hari pertama? Atau menurut lo seri ini mendingan dibiarkan menjadi legenda masa lalu? Tulis pandangan lo di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe kalau lo suka tentang konten gaming kayak gini. Dan ingat, kalau tiba-tiba pintu kamar lo terbuka sendiri, pastiin dulu kalau itu bukan Velociraptor yang lagi cari mangsa.